Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin membawakan video tentang energi dan ekosistem industri. Apakah itu energi dan ekosistem industri? Ekosistem industri adalah suatu sistem yang terdiri dari berbagai elemen yang saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mengatakan nilai tambah bagi semua pihak yang terlibat. Elemen-elemen tersebut meliputi produsen bahan baku utama, sumber energi, prosesor material dan manufaktur, sektor pengolahan limbah, dan sektor konsumen. Pengertian ekosistem industri. Ekosistem industri merupakan suatu sistem di mana terbentuk hubungan timbal balik antara makhluk hidup, manusia, sumber daya alam, lingkungan, dan lain-lain. Dengan berbagai proses di dalam industri, permintaan, proses produksi, ekonomi, maintenance, dan lain-lain dalam satu kesatuan yang utuh. Pengertian energi. 1. Energi dapat diartikan sebagai kemampuan melakukan kerja atau usaha. 2. Untuk melakukan kerja atau usaha, baik fisik maupun mental, selalu membutuhkan energi. 3. Energi tidak dapat dilihat, akan tetapi yang terlihat adalah akibat atau hasil dari perubahan energi. Contohnya, 1. Ketika kita memindahkan barang atau mendorong barang. 2. Ketika kita menyalakan TV, kipas angin, dan sebagainya. Hukum termodinamika. 1. Hukum termodinamika adalah suatu hukum alam tentang energi. 2. Hukum termodinamika 1 disebut juga hukum konservasi energi. Contohnya, energi tidak dapat diciptakan atau dihancurkan, tetapi energi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Artinya, jumlah energi tidak dapat bertambah atau berkurang. Hukum termodinamika 2. 1. Hukum termodinamika 2 menyatakan bahwa tidak ada energi yang seluruhnya dapat dimanfaatkan untuk melakukan kerja. 2. Dengan kata lain, tidak mungkin ada energi yang mempunyai efisiensi 100%. 3. Bagian energi yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kerja disebut entropi. Dampak produksi dan konsumsi energi terhadap lingkungan. Setiap produksi dan konsumsi energi mempunyai potensi untuk mengakibatkan perubahan pada lingkungan. Dan kedua itu ada emisi karbon dioksida atau biasa disebut CO2 dan eksplorasi minyak di lepas pantai. Dan ketiga, penggunaan batu bara meningkatkan emisi oksida sulfur dan nitrogen yang sebagian besar berubah menjadi asap di atmosfer. Konservasi energi. Istilah konservasi energi merupakan semua langkah yang diambil guna menurunkan berbagai kehilangan energi pada semua tingkat pengelolaan. Hemat energi merupakan bagian dari konservasi energi. Konservasi energi tidak berarti harus mematikan lampu dan tidak menggunakan energi. Landasan konsep konservasi energi ialah memanfaatkan sumber-sumber energi dengan daya guna lebih tinggi dengan menggunakan cara yang layak, teknis, dan ekonomi, serta tidak mengganggu lingkungan. Sumber-sumber energi terperbaharui, yaitu pertama, ada energi surya, kedua ada energi angin, dan ketiga itu energi biomasa, dan keempat energi pasang surut air laut, dan kelima biodiesel, keenam biogas. Energi surya atau tenaga surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Pada 2005, kapasitas generator tenaga angin adalah 58.982 MW. Hasil tersebut kurang dari 1% penggunaan listrik dunia. Energi biomasa adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut semua senyawa organik yang berasal dari tanaman pertanian, alga, dan sampah organik. Pengelompokan biomasa terbagi menjadi biomasa kayu, biomasa bukan kayu, dan biomasa sekunder. Energi pasang surut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut akibat perbedaan pasang surut. Energi gelombang laut adalah energi yang dihasilkan dari pergerakan gelombang laut menuju daratan dan sebaliknya. Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran monoakil, ester, dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar dari mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contohnya dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, atau setiap limbah organik yang didapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Terdapat 5 komponen utama dalam ekosistem industri, yaitu produsen bahan baku utama, sumber energi, prosesor material dan manufaktur, sektor pengolahan limbah, dan kemudian yang terakhir sektor konsumen. Pada suatu sistem yang ideal, aliran material antara kelima komponen tersebut sangat tinggi. Sekian dari kami kelompok 7 yang membawakan materi energi dan ekosistem industri yang disusun oleh Baharudin dan Renaldi. Sekian.
kalian atas perhatiannya, dan terima kasih. Thanks for watching.